bench please. Thank you. Pagi teman-teman, apa kabar kalian semua guys? Ini pagi hari ini ya, kita lagi mau pergi kerja dan kita harvesting guys, hand picking ya. Jadi mesti agak siangan dikit sih ya, supaya kita bisa lihat apa yang kita potong gitu dari pohonnya gitu. Kadang-kadang kalau nggak kayak gitu kita nggak kelihatan, yang ada malah nggak kepotong semua gitu. Itu yang sangat wanti-wanti gitu ya, karena kalau misalnya nggak kepotong lumayan guys, karena kan ini berdasarkan dari berapa banyak yang kita harvest gitu kan ya, itu udah ditentukan sama bagian grower berapa harga per tonnya gitu ya. Jadi making sure semua tuh kepotong semua, apalagi kan misalkannya kayak grower gitu untuk masuk ke winery gitu. Jadi sangat penting kita potong semuanya, jangan sampai ada ketinggalan guys. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kita kerja tuh pas sudah ada mataharinya gitu, udah agak sedikit terang gitu ya. Jadi saat ini kita akan siap share the vlog guys. Masih gelap gini ya. Ini guys, kita udah sampai ya tempat kerjaan nih ya. Nah, ya seperti teman-teman lihat nih, ini yang udah di harvest pakai mesin, bukannya pakai hand picking gitu ya, manual. Ini yang hand pakai mesin. Tuh, ini dia cuma di shake doang nih, makanya pada rontok semua nih guys. Buah-buahnya tuh kiri kanan kan. Udah deh. Kita mungkin di sebelah sana kali ya, ada suara mesin traktor gitu. Ini masih basah lagi ya. Tuh, ini masih basah nih guys. Kalau kita pakai patok kita mah pasti bakalan basah nanti patok kita ya, kaos kaki kita gitu. Ini bakalan pasti bau juga gitu loh. Ini yang udah di harvest mesin. Semangat guys. Let's go. Pagi semua teman-teman. Ada ketinggalan nih ya. Pasti nggak keambil ya nih buahnya nih. Itulah pakai mesin, kadang tuh nggak semuanya bisa ke harvest. Banyak ketinggalan. Pas ini juga nih. Pokoknya yang dekat pos biasanya sih kalau mesin dia nggak bakal bisa kena keambil gitu guys. Makanya hand picking itu lebih bagus. Jadi ya pada kesempatan pagi hari ini nih, yang teman-teman lihat kan tadi ya di awal video kita ya, kita sedang hand picking untuk Pinot Noir wine-nya ya. Kita mulainya agak siangan dikit guys ya. Ada dua alasan sih ya. Pertama tuh ya, ya kalau misalnya masih agak gelap, takutnya ada yang gak handpick gitu loh, gak potong gitu ya kan. Kedua, oh ya karena ya gelap, ya kan masih gelap juga. Kalau misalnya gelap itu kan, buset, ini kan namanya juga handpicking gitu loh. Takutnya ntar ada yang ketinggalan gitu ya. Kedua juga untuk safety juga gitu, karena yang seperti biasa gitu ya teman-teman lihat kan tuh ya, ini satu sisi, itu satu sisi lagi sebelahnya tuh ada orang juga gitu guys ya kan. Takutnya ya kalau misalnya masih agak gelap-gelap gitu, takutnya nanti kena pisau itunya, apa namanya, guntingnya gitu loh. Itu tajam, lumayan tajam tuh guys. Terus kalau memotong gini cetek tuh ke tangan orang sebelah gitu kan, jadi kayak safety juga gitu, nggak baik gitu kan, mencelakakan orang lain gitu loh. Ya. Dan juga ini kita agak sedikit ada triknya gitu. Kalau kayak gini kita tuh sengaja ngambil tuh row-nya tuh sisinya tuh yang pas di belakangin pohon gitu, mataharinya guys, jadi nggak kena matahari gitu. Ada orang baru kan ya,
Dia orang lokal sini, orang Maori gitu, tapi dia besar dari Australia, ya kan. Dia katanya sih umur 2 tahun pindah ke sana gitu, ke Australia di Gold Coast. Terus dia baru pindah lagi ke sini ya. Terus kerja sama kita gitu sekarang kan ya. Terus dia perhatiin kita gitu, ini kan hari kedua kita kerja ya, dia gitu juga bersama dia gitu kan ya. Nah dia itu perhatiin kita gitu, habis satu lap up down mau naik lagi, dia nyamperin, Johan, lu kok perhatiin lu dari kemarin lu ngambil di sisinya tuh sisi yang di belakangnya matahari gitu, di pohon gitu. Jadi sekarang tuh dia langsung bilang, very smart man, kata dia. You know all the tricks, lu tahu semua trik-triknya gitu loh. Kita ketawa aja gitu, senyum aja gitu. Kita bilang aja sama dia, ya kalau nggak smart kita kepanasan. Udah matahari gitu. Jadi makanya dia sekarang tuh kemana kita pergi dia pasti ngikutin kita gitu guys, ya kan, karena dia tahu udah ketahuan triknya kita gitu. Jadi setiap kali itu dia pasti ngikutin, mana si Johan nih, itu langsung kayak buru-buru ngintilin kita gitu dari belakang gitu, karena dia tahu kita tuh pasti bakalan kerja tuh di sisi dimana yang matahari itu di kita tuh berada di sisi sebelahnya gitu, yang ditutupin dengan daun-daun gitu guys. Ada, jadi dia ngikutin kita aja seharian gitu loh. Kalau kita pergi dia pasti ngikutin kita gitu guys, ya kan. Jadi tahu amannya di mana gitu loh. Tapi kalau udah agak siangan dikit berubah, sisi matahari itu berada di mana gitu loh, kita pindah lagi gitu ke sebelahnya gitu ya kan. Kalau jam 12 siang sih itu pastikan matahari itu ada di tengah-tengah gitu loh. Jadi kita nggak bisa sembunyi dari matahari. Tapi jam setengah 1 yang lewat gitu mataharinya di sebelahnya gitu loh ya kan. Jadi kita pindah ke sebelahnya lagi gitu. Smart thinking man, you know. Harus bener-bener gue mesti tahu triknya gitu, kalau nggak kita kepanasan gitu. Work smarter, no harder my man. Tawa aja dia. Kita nih sekarang nih ya kerja nih ya, untuk kita bawa ekstra lagi air putih gitu ya, untuk selain untuk diminum gitu guys ya. Kita bawa ekstra lagi air untuk cuci tangan kita gitu, sama kita punya guntingnya gitu ya kan. Kenapa kita bawa ekstra air lagi? Itu karena kita kan mengajarkan Pinot Noir yang anggur warna merah ini nih ya kan. Terus kalau misalkannya pakai kita kerja gitu kan, yang motong terus gitu kan ya, tangan kita tuh pasti bakalan lengket ya kan. Terus kita punya gunting juga pasti bakalan lengket guys. Jadi tuh agak susah untuk kerjanya gitu, udah tangannya lengket, terus juga guntingnya juga ntar pasti bakalan lengket juga gitu loh. Jadi kita siramin pakai air putih kita gitu loh, untuk supaya nggak lengket gitu loh ya kan. Kita juga nih seharusnya kita disediakan dengan gloves gitu ya, plastik gitu, yang untuk makanan gitu loh, yang untuk misalnya kita lagi kerja di restoran gitu ya, nge-prep atau bagaimana gitu, pasti kita pakai gloves gitu kan ya, yang untuk hygiene punya gitu. Karena tangan kita tuh lengket banget guys itu kan, karena kan ini buahnya tuh manis banget gitu loh
ya kan, dan juga tuh pasti bakal lengket tangan kita tuh, udah so pasti memang udah mau lengket gitu loh. Makanya kita tuh selalu bawa ekstra air putih gitu ya, untuk buru-buru dibilas gitu tangan kita dan guntingnya kita gitu, supaya kita nggak susah gitu untuk guntingnya, terus kerjanya juga gitu. Tuh kita cobain tuh buah itu dari ujung ke ujung gitu guys ya. Waduh, tuh semua buahnya tuh manis-manis semua guys. Ini emang udah siap sih ya, yang seperti kita udah mention ya tahun lalu gitu pas kita lagi mengerjakan yang sama gini ya. Ini mereka tuh pakai alatnya gitu ya. Jadi tuh kalau misalkannya kayak viticulturist gitu ya, bagian yang untuk menangani yang kasih saran, dan mereka yang itu jabatan mereka tuh di atasnya winemaker gitu loh, ya kan. Mereka tuh yang menentukan dan bagaimana perkembangannya gitu loh untuk perkebunan anggur gitu, untuk para grower atau manajer gitu ya. Itu mereka tuh disewa servisnya mereka untuk datang ke kebunnya grower gitu ya. Dan mereka tuh ngelihat misalkannya oke, kalian kebanyakan nih, contohnya nih ya, misalkan tuh habis pruning nih ya, ada 4 ranting gitu kayaknya gitu yang diikat di wire ya kan. Terus mereka bilang, waduh, tahun lalu kita lihat rekodnya ini kebanyakan ya kan. Jadi tuh mereka tuh mau mungkin dipotong satu aja gitu, satu kayaknya gitu, jadi cuma ada tinggalin 3 doang gitu, nggak 4 ya kan. Jadi tuh mereka bisa mungkin pohonnya tuh kurang subur atau bagaimana, fokusnya kemana. Nah mereka tuh kasih saran, oke, bisa caranya ini udah pas mau lagi, misalkannya pruning kan tuh bulan start dari bulan Mei sampai mungkin late September lah gitu ya, tuh lama numbuh dia punya daunnya. Terus udah banyak daunnya gitu kan ya, udah banyak gitu kan ya. Nah viticulturnya bilang ini kebanyakan, terlalu heavy, kalau nggak nanti ini, kalau nggak subur. Nah mereka tuh disarankan untuk potong satu can gitu loh ya kan. Jadi nanti ada orang kontraktornya datang bawa orang krunya mereka itu untuk potong satu can aja gitu, jadi itu subur gitu loh ya kan. Jadi fokus cuma 3 aja bukan 4. Jadi itu mereka ya itu kasih saran gitu ya. Jadi itu para grower atau manajer sewa servisnya mereka viticulturist untuk melihat perkembangannya pohonnya bagaimana, dan bisa menguntungkan berapa banyak pohon, buah-buahnya berapa ton atau berapa lah gitu, karena mereka pasti punya buku pembukuannya, dan juga dilihat juga, cek juga gitu loh, untuk dilihat dari kesuburannya gitu ya. Contohnya aja nih ya, mereka lihat nih, mereka pasti ngambil contoh tanahnya gitu, di bawahnya pohon itu ke akar gitu ya, di bawah gitu dicek, misalkan itu nggak subur atau bagaimana. Nah mereka tuh pasti bakalan di sini. Makanya tuh kalau misalkannya di daerah perkebunan anggur gitu guys ya, itu banyak domba-domba. Nah gunanya domba-domba itu, mereka tuh dibawa ke vineyard untuk pup. Nah itu subur, itu untuk subur gitu loh, dia punya pohonnya gitu guys. Dengan dombanya pup itu bikin subur tanahnya gitu loh ya kan. Jadi tuh banyak, mungkin kalau misalkannya habis pruning lah ya, atau during pruning itu pasti banyak banget domba-domba tuh. Mereka tuh bawa pakai truk, terus dipasangin dengan wire yang ada listriknya gitu, biar nggak pada kabur gitu kan. Kalau nggak salah sih ya guys ya, kayak gitu tuh mereka tuh juga sewa ya kan, untuk domba-domba masuk ke untuk dibawa ke vineyard gitu ya. Mereka tuh pasti disewa, dia punya dombanya gitu untuk pup gitu loh ya kan. Karena mereka tuh mesti bawa pakai truk, terus di set up wire ya yang untuk ada listriknya gitu kan. Itu yang temporary punya gitu. Makanya tuh banyak kalau misalnya musim pruning gitu ya, banyak domba-domba. Dan untuk para pekerja gitu ya, kontraktor gitu kan, krunya gitu, pasti mereka tuh banyak kan tuh kena pup semua, tai domba gitu. Batu gambutnya mereka, sepatunya mereka tuh bau tai semua gitu guys ya kan. Jadi itu, tapi ya untuk yang punya kebunnya, growernya gitu, mereka pasti pada happy, karena mereka kan itu bisa menghasilkan banyak bagus untuk dia punya tanahnya gitu, untuk suburan pohon-pohonnya gitu lah ya. Nah makanya itu ya kan, dari situ kita bisa tahu jasanya untuk viticulturist
kerjanya mereka tuh kayak apa ya. Beda dengan winemaker. Winemaker focusing di winery, bikin wine-nya untuk productionnya gitu kan. Nah kalau viticulturist mereka tuh yang menangani semua ke suburannya, pohon-pohonnya, menentukan berapa banyak bisa untuk bawa ke winery ya kan, dan juga mengecek apakah udah siap atau belumnya gitu loh ya kan. Itu ngeceknya juga tuh mereka pakai alat guys, alat untuk itu mereka datang ke kebun gitu ya, vineyard gitu kan ya, grower gitu kan ya. Mereka misalkannya ada nggak tahu, contohnya aja nih ya, ada 200 row atau 300 row atau 1000 row. Nah mereka tuh pasti akan datang kunjungi tuh ngambil random row yang mana gitu loh, mungkin ngambil 10 atau 11, 12 atau 20 atau berapa gitu ya, ngecek buahnya gitu loh ya kan. Apakah sudah siap ya, kita udah mention dulu ya, kayak ada tuh apa tuh kayak Blix atau apanya gitu, kalau salah udah di poin 16 ya atau berapa gitu, itu udah siap. Kalau misalkan masih ada di bawah 10, 9 atau 11, 12 itu masih belum. Nah kalau misalnya hujan terus kena busuk, itu mereka harus kerjain, bersihin busuk-busuknya, kalau nggak pada nyebar semua gitu ke busuk-busukan buah-buahnya gitu loh ya kan. Nah makanya itu, ini apalagi Pinot Noir nih guys kan ya, ini sangat important banget gitu ya. Mereka tuh mesti hati-hati juga gitu, kalau misalnya banyak yang busuk udah mereka tuh harus buru-buru dikerjakan gitu loh. Apalagi ini juga pasti bakalan sweet banget, manis sekali buahnya gitu dibandingkan dengan buah yang lain gitu, kayak misalnya Sauvignon Blanc atau Chardonnay atau Riesling atau apalah gitu ya. Kalau Pinot tuh pasti bakalan lengket banget guys gitu tuh. Tapi enak sih, buahnya sih emang manis, kita akui, karena kita kerja gini sekalian makan yang buah-buahnya juga gitu loh. Nggak hanya ini juga sih, yang Chardonnay kita kemarin juga makanin buah-buahnya gitu karena ya hard untuk resist gitu, untuk nggak dimakan gitu. Aku sakit lagi haus, nggak keburu, bukan keburu apa kan, misalnya kayak gimana ya, pengen nyobain aja lah gitu loh ya kan, makan aja gitu ya kan. Jadi ya nggak apa-apa sih karena manis juga gitu kan, jadi wes. Tapi jangan banyak makannya ini karena ada bahan chemical juga gitu, kalau salah nggak dicuci juga gitu. Kita selalu cuci dulu pakai air gitu guys, jadi kan bersih gitu kan, jadi kita bisa cobain juga gitu loh ya kan. Jadi guys ya, untuk hari ini terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktu kalian semua untuk mengikuti video clip kita hari ini, harvesting ya, hand picking untuk Pinot Noir. Dan ini kita mengerjakan juga semangat karena ini kan harvesting, ini juga enak gitu kerja guys, kalian kerja sekalian nyobain juga buah-buahnya gitu guys ya kan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau bagaimana, monggo silakan tinggal di komen aja guys ya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman dan family. Kalau misalkan ada pertanyaan atau bagaimana, tinggal di komen aja guys ya. Jadi itu saat ini sekian dulu. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu kalian semua. Tuhan berkati, banyak rezekinya, dan ya, jangan siap. Oh, jangan lupa juga guys di subscribe. Jadi nanti kalau misalnya kita habis upload video itu bagaimana, teman-teman juga dapetin notifikasi juga dari kita gitu guys ya. Jadi ya sekian dulu. Sekali lagi, jangan siap.
Iya.